Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala babu fadli talabil ilmi. Bermula ini adalah bab yang menjelaskan keutamaan menuntut ilmu. Dari Katsir bin Qais dia mengatakan waktu itu aku sedang duduk-duduk bersama Abu Darda radhiyallahu anhu di satu masjid di Damaskus, Syria. Tiba-tiba datang seseorang lantas mengungkapkan sesuatu. Dia berbincanglah dengan Abu Darda. Wahai Abu Darda, aku mendatangimu dari kota Madinah. Aku dari Madinah untuk mencari tahu satu hadis. Yang hadis itu telah sampai kepadaku bahwa engkau menyampaikan hadis itu dapat dari Rasulullah Muhammad SAW. Ditanyalah oleh Abu Darda, ma ji'ta li tijaratin wala li hajatin wala ji'ta illa li hadza? Betulkah kau datang menjumpai aku tiada lain kecuali untuk ini, bukan untuk berdagang, bukan keperluan apa-apa, kecuali hanya untuk tanya tentang hal ini? Dia pun menjawab, majitu alla lihada, tiada lain kecuali hanya aku ingin tahu hadis itu. Kata Abu Darda, aku mendengar Rasulullah mengatakan, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, belajar, Allah akan mudahkan jalan dia. Allah akan mudahkan satu jalan untuk dia dari sekian banyak jalan untuk memasuki surga Allah Ta'ala. Dari banyak jalan itu, banyak jalan untuk dia, Allah mudahkan satu jalan. Malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena suka, karena rela, puas terhadap perbuatannya. Orang alim itu orang yang berilmu. Seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, hewan yang ada di dalam air, yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk dosa-dosa dia. Kelebihan orang berilmu dibanding orang yang ahli ibadah tapi tiada ilmu, kata Rasulullah, seperti kelebihan terangnya bulan pada malam purnama dibandingkan seluruh bintang gemintang. Para ulama itu pewaris para nabi, sedangkan para nabi tidak mewariskan dirham dinar, maksudnya tidak mewariskan harta, mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil bahagian dalam ilmu itu, sungguhlah dia telah mengambil bahagian yang cukup besar. Artinya mengambil peranan yang cukup besar kalau dia mengambil bidang ilmu itu. Seterusnya dari Qasim dia mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man humani la yashba'ani, ada dua yang diinginkan orang, ya. Ada dua hal yang sangat diinginkan orang. Itu orang tak akan pernah kenyang terhadap dua itu. Manhum artinya yang sesuatu yang betul-betul manusia mengusahakannya, nggak akan ada kenyang-kenyangannya, nggak akan ada puas-puasnya. Tapi nanti diartikan rakus, ya. Ada dua yang dirakusi manusia, tidak akan ada kenyang-kenyangnya. Satu, pelajar, penuntut ilmu. Kedua, pencari dunia. Keduanya tidak sama. Orang yang menuntut ilmu itu akan bertambah kerelaan Tuhan yang penyayang, yang pengasih kepada dia. Adapun orang yang mencari kesenangan dunia saja, maka itu bertambahlah murka Tuhan kepada dia. Perhatikan surat Fatir, ya. Perhatikan surat Fatir ayat 28. Di dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ini Allah sebutkan, sesungguhnya yang takut terhadap Allah dari sekian banyak hambanya adalah orang-orang berilmu. Begitu juga surat Al-Alaq
Surat yang ke-96 ayat 6 sampai 7. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Kenapa? Karena dia melihat dirinya serba cukup. Nah, ini Allah Ta'ala tegur terhadap tolibut dunia. Ya. Berikutnya dari Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan, aku memasuki masjid di Basrah, kata beliau. Dan di situ ada Aswad bin Sari' sedang yaqussu 'alan nas, ya, sedang berzikir bersama manusia. Sementara di sudut yang lain, di belakangnya, di masjid yang sama, berkumpul ahli fikih. Mereka membincangkan fikih, bermuzakarah. Bermuzakarah itu berdiskusi. Aku pun sholatlah di antara itu. Di antara halaqahnya ahli fikih dan majlis zikirnya Aswad bin Sari. Ketika selesai sholat, di batinku ada kebimbangan. Bagaimana kalau aku datangi majlis Aswad? Mudah-mudahan itu ada ijabah dari Allah Ta'ala dan kasih sayang. Aku pun mendapatkan ijabah, pengabulan dari Allah dan kasih sayang itu kalau aku bersama mereka. Tapi aku juga membenak, kalaulah aku datangi majlis atau halaqah perkumpulan ahli-ahli fikih, aku akan mendengar ilmu yang belum pernah aku dengar sehingga bisa kuamalkan. Walam azal ukhayyiru nafsi. Terus meneruslah begitu aku memilih di hatiku mana mau ke sana, mau ke sini, mau ke sana, mau ke sini. Akhirnya majelis mereka pun terlewatkan dan aku tidak bersama satu pun di antara kedua itu, di antara mereka itu. Pada malam hari aku tidur bermimpi. Dalam mimpi itu kira-kira bunyinya begitu, kata Muhammad bin Sirin yang ulama, ya. Kalau kau datang majlis para ulama ahli fikih itu, karena yudhkaru fihal fiqhu, kau akan dapati Jibril pun bersama mereka. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul bersabda, siapa yang ingin melihat orang-orang yang dibebaskan Allah Ta'ala dari neraka, perhatikanlah para pelajar. Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pelajar yang senantiasa mendatangi rumah guru kecuali Allah Ta'ala tuliskan untuk setiap huruf dan setiap tapak yang dia tapakkan bagaikan ibadah setahun. Allah bangun untuk dia setiap kaki yang dia langkahkan satu kota di dalam surga. Dia berada di atas bumi, diampunkan oleh Allah Ta'ala. Pagi petang dia dalam ampunan Tuhan. Malaikat menyaksikan hal itu dan mereka mengatakan, para malaikat mengatakan, merekalah para pelajar itu orang-orang yang dibebaskan Allah dari kemungkinan masuk ke dalam neraka. Sanad melalui Abu Ja'far, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah masuk ke masjid melihat ada dua kelompok sahabat. Satu berzikir kepada Allah, yang lain belajar, memahami agama. Mereka berdoa kepada Allah dan mengharapkan kepada Allah Ta'ala. Kata Rasulullah, kedua majelis ini, kedua kelompok ini baik-baik. Yang satu lebih baik dari yang lain, yang satu lebih utama dari yang lain, yang satu lebih unggul dari yang lain. Yang satu mereka berdoa kepada Allah, jika Allah mau Allah kabulkan, jika tidak, maka tidak Allah kabulkan. Adapun yang satunya lagi, mereka belajar dan mengajarkan. Mereka belajar dan mengajari orang-orang bodoh. Ingat, sesungguhnya aku diutus dibangkit, diamanahkan Allah sebagai guru. Maka majelis ilmu itu adalah lebih utama. Kemudian Rasulullah pun duduk bergabung bersama majelis ilmu itu. Dari Abu Darda dia mengatakan, sungguh aku mempelajari satu masalah ilmu lebih kusukai daripada tahajud sepanjang malam. Dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalian sekarang berada di dalam satu zaman, satu masa,
pada masa itu eh, berbuat lebih baik daripada belajar. Nah, atau menuntut ilmu. Tapi nanti akan datang satu zaman pada saat itu belajar atau ilmu secara keseluruhan, karena di dalamnya ada guru, ada murid, itu lebih baik daripada berbuat. Nah, ini menunjukkan pentingnya belajar. Jangan nanti difahamkan belajar tidak usah berbuat, bukan begitu. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri anhu dari Rasulullah mengatakan, di muka bumi ini seutama-utama perbuatan cuma 3. Satu, belajar. Kedua, berperang. Ketiga, bekerja. Karena yang belajar itu kekasih Allah. Prajurit itu pun kekasih Allah Ta'ala. Sementara orang yang bekerja itu adalah kawan akrab Allah Ta'ala. Nah, jadi bagus tiga-tiga. Dari Anas bin Malik daripada Nabi-Nabi mengatakan, siapa yang belajar, tapi niatnya bukan karena Allah. Nah, ya, lam yakhruj minad dunya hatta ya'tiya alaihi ilmu fayakunu lillah. Tidaklah dia meninggal, tidaklah dia wafat, tidaklah dia meninggalkan dunia ini. Nah, datanglah ilmu tadi. Tetap datang ilmu itu, tapi itu untuk Allah Ta'ala. Bukan Allah kasih untuk dia. Bukan, diambil Allah balik. Siapa yang belajar karena Allah, itu ibarat orang yang siangnya berpuasa, sepanjang malam dia tahajud. Ya, dari ilmu yang dipelajari seseorang itu lebih baik daripada satu gunung emas sebesar Abu Qais, gunung Abu Qais, Abu Qubais ya. Itu satu apa saja ilmu yang dia pelajari dengan betul dia faham itu lebih baik daripada bukit atau gunung Abu Qubais itu menjadi emas. Kemudian emas tadi sebukit Abu Qais itu atau Abu Qais yang jadi bukit, bukit Abu Qais yang penuh emas itu kemudian dia donasikan untuk berperang di jalan Allah Ta'ala membela kebenaran. Masih lebih bagus satu bab ilmu. Ditanya kepada Abdullah bin Mubarak, sampai kapan sebaiknya orang itu belajar? Dia mengatakan, selama kebodohan itu dipandang buruk bagi manusia, maka selama itulah dia terus belajar. Dihikayatkan dari Abdullah bin Mubarak, waktu dia mau mati. Diceritakan dalam keadaan dia mau mati, ada seseorang berada di sisi dia, di dekat dia, menulis ilmu. Menulis ilmu yang dia dapat dari Syekh Abdul Mubarak. Ini sangat genting. Dia tertulis apa pesan dia ilmu dari Syekh Abdul Mubarak. Dia tulis. Lantas orang pun menegurnya. Dalam keadaan sakaratul maut begini pun masih kau tulis juga ilmu. Apa jawaban dia? Boleh jadi. Mudah-mudahan ilmu yang keluar saat ini itu bermanfaat untuk aku. Yang belum pernah sampai ilmu itu sampai sekarang. Itu yang belum pernah aku tahu. Boleh jadi, kata beliau. Itu hebatnya belajar, hebatnya mengajar. Dari Mu'az bin Jabal anhu dia mengatakan, belajarlah kalian. Karena kalau kalian fa'inna ta'allumah, karena kalau kalian belajar itu niatnya karena Allah, itu dipandang sebagai satu sikap takut kepada Allah Ta'ala, akan kebesaran Allah Ta'ala. Belajar itu adalah pengabdian kepada Allah. Mendiskusikan ilmu itu adalah bagaikan tasbih. Meneliti itu adalah bagaikan berperang di jalan Allah. Mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu itu dipandang sebagai sikap sedekah. Memberikannya, mengajarkannya kepada orang yang pantas mengetahuinya itu adalah dipandang sebagai upaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena ilmu adalah jalan untuk sampai kepada tempat orang-orang yang mengisi surga. Orang-orang mengisi surga ada tempatnya. Kita ingin macam begitu. Macam mana jalannya? Ilmu. Ilmu adalah kawan akrab ketika dalam gelisah. Kawan ketika sendiri. Teman bercerita dalam kesepian. Petunjuk ketika kita senang. Supaya tidak
goyang dalam hidup ini supaya tidak salah jalan dalam hidup ini. Ketika kita senang, kadang-kadang mudah salah jalan. Petunjuk kita adalah ilmu. Penolong tak duka, penghias di antara para kawan, ibarat dia adalah senjata menghadapi musuh. Allah mengangkat derajat manusia dengan ilmu. Allah jadikan mereka dalam kebaikan sebagai pemuka masyarakatnya. Jejak langkah mereka dituruti, perbuatan mereka diikuti. Malaikat pun senang berkawan dengan mereka. Malaikat mengepakkan sayapnya, membasuh, mengusap mereka. Dan bukan membasuh, mengusap mereka. Saya sebut membasuh tadi, itu memperluaskan makna. Dan malaikat berdoa kepada Allah agar Allah mengampunkan, wa yusalli alaihim, dan berdoa kepada Allah yang basah maupun yang kering. Maksudnya ini apa sajalah, benda orang hidup, orang mati, hewan-hewan di laut, hewan di bumi, hewan buas, di darat maupun di laut, hewan ternak, semua minta ampun kepada Allah untuk dia. Karena ilmu adalah menghidupkan hati dari kebodohan. Ilmu adalah lentera yang dapat membuat kita melihat dari kegelapan, kekuatan badan daripada kelemahan, menguatkan badan daripada kelemahan. Dengan ilmu seorang sampai kepada status orang pilihan dan derajat yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Merenungkan sesuatu yang berdasarkan ilmu itu seimbang dengan berpuasa. Berdiskusi dengan ilmu seimbang dengan salat tahajud sepanjang malam. Dengan ilmu terhubunglah kasih sayang. Dengan ilmulah dapat diketahui halal haram. Ilmu adalah pemimpin, sedangkan perbuatan adalah pengikutnya. Allah menginspirasikan ilmu itu kepada orang-orang yang berbahagia, yang akan masuk ke dalam surga. Tapi terhalang ilmu itu dari orang-orang celaka yang akan memasuki neraka. Dari Hasan al-Basri, dia mengatakan, tidak aku ketahui ada satu pun yang lebih utama bila dibandingkan dengan berperang menyambung nyawa di jalan Allah, kecuali belajar. Belajar itu lebih utama daripada menyambung nyawa di jalan Allah Ta'ala. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu walau satu bab, malaikat mengepakkan sayapnya untuk mereka. Burung-burung di udara minta ampun kepada Allah Ta'ala atas dosanya. Binatang buas yang di darat, hewan yang di laut pun begitu. Untuk dia, Allah Ta'ala berikan pahala 72 orang-orang jujur. Di antara yang mendapat gelar Siddiq itu adalah Khalifah Abu Bakar, bukan tanggung. Ingatlah, belajarlah. Belajarlah. Carilah ilmu itu demi mendapatkan ketenangan, kesantunan, dan harga diri. Wiqar, wiqar. Itu artinya wibawa. Maka tadi saya artikan harga diri, ya. Teruslah, carilah ilmu. Dengan ilmu dapat tenang, dapat santun dan kewibawaan. Tawadhu, rendahkan hati kalian terhadap orang yang belajar dan terhadap orang yang liman tata'allamuna minhu wa liman tu'allimunahu. Rendah hatilah kalian kepada orang yang belajar dan kepada orang yang kalian ajari. Itu ya. Jangan kalian sombong terhadap orang-orang berilmu. Jangan kalian berdebat kepada orang-orang bodoh. Jangan kalian menggunakan ilmu itu untuk mendatangi penguasa. Ya. Jangan kalian merasa hebat dengan ilmu tutawilu. Jangan kalian merasa hebat dengan ilmu itu terhadap orang-orang yang mengabdi di jalan Allah Ta'ala. Karena kalaulah jangan ini kalian tempuh juga, kalian langgar, maka kalian termasuk orang berilmu yang bengis, yang kejam,
yang adrakahum sukhtullahi, yang mereka mendapat murka Allah Ta'ala, maka mereka akan tersungkur nanti di atas muka mereka, manakhir itu mulut, ya, di dalam neraka jahanam. Nah, tapi saya artikan wajah mereka Allah sungkurkan. Belajarlah. Nah, tapi jangan pula gara-gara belajar kalian tidak beribadah kepada Allah. Jangan. Wa utlubu ilman la yadurukum fi ibadatillah. Belajarlah. Belajarlah yang dengan belajar itu tidak membuat kalian lalai pula beramal. Mengabdi kepada Allah. Mengabdilah kepada Allah, tapi jangan pula gara-gara beribadah mahdoh kepada Allah itu kalian tidak pula belajar, salah. Fa innahu lan tafi hada illa hada. Karena ilmu tanpa diamalkan, ilmu tanpa beribadah kepada Allah tidak bermanfaat. Ibadah kepada Allah tanpa ilmu pula, tertolaklah dia. Jangan kalian seperti orang-orang yang menuntut ilmu, seperti orang-orang yang mereka tidak mau belajar, tapi mereka rajin beribadah. Sampai-sampai kulit mereka itu menyatu dengan tubuh mereka. Ya, saking capeknya mereka beribadah, kulit mereka pun menyatu dengan tubuh mereka. Hatta idzan halat juluduhum ala jasadihim, kadang diartikan kendur. Sampai-sampai ketika kulit mereka kendur atau menyatu dengan tubuh mereka, mereka menghunus pedang keluar seakan-akan mereka menegakkan agama. Kalaulah mereka belajar, ilmu itu akan menghalangi tindakan bengis yang mereka lakukan. Orang yang berbuat tanpa ilmu itu seperti orang tersesat jalan. Ya, fahuwa la yazdadu ijtihadan illa yazdadu bu'dan. Semakin dia sungguh-sungguh, justru dia semakin jauh dari jalan. Ya, kerusakan yang ditimbulkannya lebih banyak dari kebaikannya. Kalau bahasa kita lebih besar mudarat dari manfaatnya. Ditanya orang, aman hadza Aba Sa'id? Kan? Tentang siapa ini yang engkau ceritakan? Tentang siapa ini yang engkau ceritakan? Itu panggilan kepada Syekh Hasan Basri. Amman hada? Qala laqitu sab'ina badriyan wa iqtarabtu fi talabihi arba'ina man. Salah saya menerjemahkan. Jadi amman hada ya Aba Sa'id? Dari siapa ini kau dapat penjelasan macam begini? Bukan tentang siapa ya, dari siapa? Beliau menjawab, aku telah bertemu dengan 70 orang prajurit yang mengikuti perang Badar, dan aku telah melakukan pengembaraan selama 40 tahun untuk mendapatkan ilmu yang barusan kusampaikan kepada kalian ini. Dari Abu Darda dia mengatakan, wahai manusia, kata Abu Darda, Mali ara ulama'akum yadhhabuna wa juhalakum la yata'allamuna. Apa yang terjadi padaku nih? Kenapa nampak aku sudah banyak ulama kalian meninggal sementara orang-orang bodoh tidak mau belajar? Belajarlah kalian sebelum ilmu itu hilang. Hilangnya ilmu dengan meninggalnya ulama. Itu kata Abu Darda tadi ya. Dengan meninggalnya ulama hilanglah ilmu. Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan dari Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah tidak menghilangkan ilmu dengan mencabutnya. Tidak. Tetapi dengan meninggalnya ulama bersama ilmu yang mereka bawa, hilanglah ilmu itu. Sehingga nanti dalam dunia itu tiada lagi orang berilmu. Akibatnya manusia mengambillah pengetahuan itu dari pemuka-pemuka yang bodoh. Mereka ditanya, mereka pun menjawab. Akibatnya, karena mereka bukan orang berilmu, tapi orang bodoh, mereka sesat dan menyesatkan. Jadi, pemuka-pemuka yang bodoh itu, karena masyarakat menganggap mereka orang berilmu, ditanyalah mereka terhadap persoalan-persoalan khususnya yang mereka hadapi saat itu. Ya, mereka pun menjawab. Yang menjawab ini pemuka yang bodoh ini sesat, jawaban mereka menyesatkan. Dari Abdullah bin Umar beliau ditanya,
Wahai Tuhan, kalaulah Allah Ta'ala mewahyukan kepadamu, sore ini engkau mati. Apa yang kau lakukan sekarang? Mereka, Syekh Abdullah bin Mubarak menjawab, aku belajar. Ah, aku belajar. Itu ya. Syekh Ibrahim An-Nakhai mengatakan, orang yang mengerti dalam satu cabang ilmu itu senantiasa dia mengerjakan sholat. Orang yang faham agama itu senantiasa mengerjakan sholat. Kok bisa begitu? Ditanya orang. Li'annaka la talqau illa wa dzikrullahi ta'ala lisan. Karena engkau tidak akan menjumpai orang yang mengerti agama itu kecuali lidahnya sibuk berzikir kepada Allah. Menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Bukankah itu sama dengan seakan-akan dia mengerjakan sholat? Dikatakan orang berilmu itu adalah lentera masa. Setiap orang berilmu adalah lentera masanya. Orang-orang pada masa itu mendapatkan terang darinya. Ya. Diriwayatkan dari Salim bin Abil Ja'di. Dia pernah cerita, Istarani maulaya, tuanku membeli aku 300 dirham. Kemudian setelah itu dia memerdekakan aku. Aku pun membatin, apalah yang akan kubuat membalas jasa tuanku ini? Sudahlah, aku memilih ilmu saja di antara seluruh sekian banyak profesi itu. Tak lama setelah itu, hingga khalifah mengunjungi aku pun falam adzan lahu, aku tak mengizinkannya. Artinya, khalifah ingin mengajak aku. Hatta innahu atani khalifah zairan, dia datang sebagai tamu kepada aku, ingin mengajak aku untuk sesuatu. Aku pun tidak izin. Tak usahlah, biar aku sini sama tuanku saja. Kira-kira begitu. Ya, dari Salih Al-Mari dia cerita. Anau dakhala Amir Mu'minin fajalasahu. Dia menjumpai Amirul Mukminin. Lantas Amirul Mukminin pun menghargai dia. Duduklah di sini, di bantal ini. Itu biasa ya, orang-orang di Timur Tengah itu duduk, dan dia tidak pakai meja, duduk di lantai, ada bantal begitu ya. Kata Salih, betullah Hasan. Hasan pernah bilang, betullah dia. Amirul Mukminin terpancing. Apa rupanya dibilang Hasan? Kata Hasan, wahai Amirul Mukminin, itulah Salih cerita. Ilmu itu menambah mulia orang yang mulia. Menambah kemuliaan orang yang mulia. Dan seorang budak bisa sampai status orang merdeka dengan ilmu. Kalau tidak begitu, siapalah Saleh Al-Mari ini? Sehingga dia bisa duduk di bantal Amirul Mukminin kalau tidak karena ilmu. Ya. Dari Anas bin Malik dia mengatakan, belajarlah walau kalian sampai ke negeri Cina. Karena belajar itu kewajiban seorang muslim. Seterusnya dari Aun bin Abdullah dia mengatakan, ada seseorang menjumpai Abu Dzar Al-Ghifari. Kata dia, aku mau belajar. Aku takut menyanyiakan waktuku tapi tak ada kegiatanku apa-apa. Apa jawaban daripada Abu Dzar Al-Ghifari? Innaka, perhatikan, sungguhkah kalau menyandarkan sesuatu dengan ilmu itu lebih baik daripada kau menyandarkan sesuatu pada kebodohan. Itu ya. Kemudian seorang tadi setelah menjumpai Abu Dzar Al-Ghifari, dia pun menjumpai Abu Darda. Dia katakan macam gitu, aku mau belajar. Apakah jawaban Abu Darda? Innan nasa yub'asuna ala ma matu alaihi. Nanti manusia dibangkitkan di akhirat sesuai keadaan waktu dia mati. Orang berilmu ya sebagai orang berilmu, orang bodoh sebagai orang bodoh. Ya pula, itulah dia dapat. Kemudian dia pergi lagi jumpa Abu Hurairah, dia tanya pertanyaan yang sama. Dia bilang, dia sampaikan keinginan dia seperti yang dia sampaikan kepada Abu Dar dan Abu Dzar. Apa jawaban Abu Hurairah? Ma anta biwajidin syai'an adya'u lahu min tarkihi. Sesuatu yang engkau dapati lebih sia-sia bagimu daripada tidak mendapatinya. Maksudnya ini, kalau bahasa kita. Sesuatu yang engkau dapati
Ini untuk menunjukkan kelebihan ilmu. Engkau telah mengetahui sesuatu, kemudian engkau sia-siakan. Itu lebih baik daripada tak dapat sesuatu. Bukan berarti harus menyia-nyiakan, bukan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan, tiadalah ma'abidallahu, tidaklah disebut pengabdian kepada Allah yang lebih utama dibanding dari memahami agama. Seorang yang paham agama itu lebih ditakuti syaitan daripada 1000 orang yang mengabdi kepada Allah tapi tanpa ilmu. Segala sesuatu ada tonggak. Tonggak agama adalah itulah orang-orang yang memahami agama. Disebutkan di dalam hadis, ya, bahwa orang-orang Basrah mereka terjadi perbedaan pendapat. Sebagian yang mengatakan ilmu lebih utama dari harta, sebagian mengatakan harta lebih utama dari ilmu. Oke, lagi ini saja. Mereka utus seseorang menyebut Abdullah bin Abbas untuk menanyakan hal itu. Jawaban Abdullah bin Abbas, ilmu yang lebih utama. Nah, Rasul pernah, bukan Rasul, utusan tadi mengatakan, kalau orang itu nanya sama aku lagi, apalah alasannya bahwa ilmu lebih utama dari harta? Bilang sama mereka. Ilmu warisan para nabi, harta itu warisan orang-orang, warisan Firaun dan orang-orang yang semisal dengan Firaun. Ilmu itu menjagamu, sedangkan harta kau yang jaga. Ilmu itu tidak diberi Allah, kecuali kepada orang yang dicintainya. Sementara harta Allah berikan. Baik orang itu Allah cinta atau tidak. Nah, bahkan orang yang tidak Allah cintai, lebih banyak Allah berikan harta untuk dia. Tak kau perhatikankah firman Allah Ta'ala? Surat Zukhruf. Surat 43 ayat 33 itu. Sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pasti sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Ta'ala yang pengasih penyayang itu loteng-loteng rumah mereka terbuat dari perak. Demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki. Jadi siapa saja Allah kasih harta, ilmu tidak. Ya. Seterusnya jawaban daripada Abdullah bin Abbas, ilmu itu tidak berkurang dia dengan diberikan. Sementara harta berkurang kalau dikeluarkan. Pemilik harta kalau mati, habislah sudah namanya. Pemilik ilmu kalau mati tetap kekal disebut-sebut orang. Pemilik harta itu ibaratkan bangkai. Sementara pemilik ilmu tiada matinya. Pemilik harta ditanya, setiap peser, kalau kita bahasa kita yang oleh setiap dirham, dari mana dapat, kemana digunakan. Sedangkan pemilik ilmu, bikuli hadisin darajatun fil jannah. Setiap hadis yang dia sampaikan, menaikkan satu tingkat dia di surga. Diriwayatkan dari Khalifah Ali boleh mengatakan manusia 3 model saja. Satu, orang berilmu yang dekat kepada Tuhan. Kedua, seorang pelajar yang menempuh jalan kemenangan, kesuksesan dunia akhirat dengan ilmunya. Kemudian orang yang selain kedua itu, itulah orang ramai yang boleh dikatakan orang-orang bodoh. Ya, orang-orang bodoh, mereka orang-orang biasa yang hanya mengikuti orang-orang yang berteriak. Siapa yang berteriak? Itu dia ikut. Siapa yang bersuara? Itu dia ikut. Kenapa? Mereka mengikuti kemana arah angin berhembus. Khalifah Ali mengatakan, ilmu lebih baik dari harta. Ilmu menjagamu, kau menjaga harta. Ilmu yazku ala nafaqah. Ilmu itu bertambah kalau diberikan. Sementara harta berkurang dengan sebab diberikan. Memanglah secara nominal berkurang. Ya, ini hati-hati. Harta itu secara nominal berkurang, tetapi kalau digunakan dia untuk kebaikan, dia kualitasnya bertambah di sisi Allah. Orang berilmu kekal sepanjang waktu, ya, walaupun jasad tubuh mereka sudah tak ada lagi, tapi mereka tetap ada di dalam hati manusia. Abu Darda mengatakan, orang berilmu dan pelajar itu pahalanya sama. Manusia itu cuma 2 saja, guru dan pelajar. Tak ada baik-baiknya selain mereka berdua. Itu kata Abu Darda. Sampai sini dulu ya, akan datang mempraktekkan ilmu. Melaksanakan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.